semuanya ada pada ciri-ciri ulamaul akhirah dalam kajian kita. Sebagaimana pada minggu yang lalu kita bahas sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan. Nah, ini sebenarnya tidak terbatas kepada wah itu kan ulama lah kayak kita ini, apa iya bisa dapat seperti itu. Sebenarnya hadis ini berlaku untuk umum dalam pengertian orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau orang kafir ya tentu tidak. Ya. Oh tapi dia baik orangnya. Dia orangnya dalam kriteria hadis ini betul-betul tepat. Tapi satu yang tidak tepat, yaitu tidak berkeyakinan yang sama dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Berarti gugur syaratnya. Apa itu? Yang pertama, imamun adilun. Nah, kita bahas sebenarnya sudah minggu lalu nih. Jadi pemimpin yang adil yang dimaksud di sini ialah pemimpin Muslim. Jadi kalau ada pemimpin yang bukan Islam, orang yang agamanya tidak beragama Islam, walaupun kriteria yang dikehendaki oleh Nabi itu ada semua padanya, tapi di mana gugurnya? Tidak bersekeyakinan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Bukan orang Islam. Jadi bisakah orang bukan Islam itu memiliki sifat-sifat yang dikehendaki oleh Nabi sebagai pemimpin yang adil? Mungkin bisa. Jadi sifat itu kelakuan, perilaku, style, gaya hidup. Gaya hidup seseorang itu bisa saja sesuai dengan yang ada pada kehendak ajaran Islam. Umpamanya orangnya baik, pemurah, santun, berakhlak. Ya, santun itu berakhlak, berperilaku, berbudi pekerti yang baik. Ya, pemurah itu pemberi, senang berbagi. Kalau dalam Islam senang bersedekah, nanti ada di bawah itu. Jadi kalau mau dicari itu semua ada semuanya. Orang ini nih. Cuman satu yang tidak ada, yaitu keyakinannya berbeda dengan kita. Dia ternyata bukan seorang yang beragama Islam. Disitulah kuburnya. Oleh sebab itu, dalam bahasa Islam ini, mereka ini disebut dengan kafir. Apa artinya kafir itu? Lebur bisa artinya, tertutup bisa juga. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Akan itu Rabbana innana sami'na munadiyan, sesungguhnya kami ini mendengar seruan panggilan, ajakan. Sami'na munadiyan, panggilan, ajakan, seruan, yunadi lil iman, yang panggilan itu adalah menyeru kami untuk beriman. Nah, beriman ya tentu ajaran Nabi Muhammad. Yunadi lil iman di sini Islam. An aminu bi rabbikum,
supaya kami ini beriman kepada Tuhanmu kaum muslimin. Fa'amanna, dan kami pun beriman. Fa'amanna, kami pun beriman. Ini orang-orang yang mendapat keselamatan. Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Allah ampunilah, ighfir lana, dosa-dosa kami, ighfir lana dzunubana, akan ighfir ghafara itu ampuni kan, ighfir ampunilah wahai Allah dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina. Ini kaffara yukaffiru, kaffir kalimatnya fi'lul amri, fi'l amar, tapi karena ini adalah kita yang meminta kepada Allah, maka bahasanya bukan memerintah Allah tapi memohon. Maka fi'l amar itu ada maknanya lil doa. Jadi bukan lil amri, fi'l amar memang, tapi bukan lil amri. Katanya kata perintah, tapi sesungguhnya bukan memerintah, tapi adalah lil doa. Kalimatnya memang sepertinya kalimatnya memang memerintah dan kalimatnya memang fi'l amar, tapi sesungguhnya maknanya lil doa, yaitu permohonan. Kan gitu. Permohonan itu dari bawah ke atasan. Ini mohon namanya, dari atasan ke bawah, ini namanya memerintah. Presiden memerintahkan menteri-menteri, gubernur, dan seterusnya memerintah. Tapi dari bawah ini menteri kepada presiden, gubernur kepada, ini namanya memohon. Rakyat kepada presiden itu sebenarnya bukan memohon. Dalam hukum kita bernegara demokrasi, rakyat itu kan tertinggi, ya. Rakyat itu posisinya tertinggi. Makanya kan kita yang memberikan amanah, ya kan, memilih untuk menjadi pemimpin kita. Berarti kan kita tuh yang tertinggi sesungguhnya tuh. Jadi rakyat itu sebenarnya bukan memohon bahasanya itu. Jadi kalau bahasanya sesuai dengan bahasa Al-Quran dan bahasa konstitusi sekalipun, itu sebenarnya kita ini bukan memohon. Kami memohon kepada pemerintah untuk menurunkan bantuannya untuk pembangunan jalan di, sebenarnya bukan memohon, itu memerintahkan, itu bahasanya tuh. Kan kita yang berdaulat, yang memiliki negeri ini, cuman kita menyuruh, cuman kita memilih pemimpin gitu. Sebenarnya kita yang punya, rakyat ini yang punya, cuman rakyat ini memilih pemimpinnya. Berarti pemimpin ini pesuruh kita kan. Cuman kita ini maknanya bisa kebalik-balik ya. Presiden memang pemimpin tertinggi dalam sebuah negara ya, tetapi sebenarnya kita yang memilihnya itu. Berarti kita itu memerintah. Tapi bahasanya kan sudah dibalik-balik gitu, pemerintah, ya kan? Pemerintah. Jadi pemerintah itu bahasa Indonesianya mereka yang memerintahkan kita. Bayar pajak ya, kalau nggak bayar pajak nggak bisa ngisi bensin. Bayar pajak, kalau tidak bayar pajak listrik nggak bakalan hidup. Kita pula, padahal kita yang pilih ya. Jadi rusak sistem kita bernegara kalau begitu tuh. Jadi kita yang memerintahkan. Baik presiden, kerjakan. Sanggup apa? Tidak. Kalau tidak sanggup, turun. Itu baru kita rakyat namanya kan? Kan di media sosial tuh begini heboh. Jangan pandai mengkritik pemerintah saja, carikan solusinya dong. Wah, ini konco-konconya yang bilang gitu tadi.
Jangan pintarnya cuma mengkritik aja katanya. Pemerintah begini dikritik, pemerintah begini dikritik, gitu kan. Solusinya mana? Kalau tidak sanggup pemerintah turun, itu yang benar, kan? Kami akan pilih lagi yang lain. Nah, baru benar. Ini makna doa. Nah, jadi kalau doa itu wa kaffir 'anna sayyi'atina kaffara yukaffiru kaffir. Nah, kaffir artinya leburkan, lebur habiskan atau tutup. Kaffir 'anna sayyi'atina, maka tutup buku sayyi'atina, kesalahan kami, keburukan kami itu tutup, jangan diperlihatkan, kami malu. Kan? Tapi perintah dan kepada Allah bukan perintah, itu namanya doa. Doa memohon supaya Allah melindungi, menutup aib-aib kita. Salahnya bukan apa? Kita ini kalau dibongkar aib-aib kita ini, kita kemana-mana malu. Kita kayak gagah, kan kata orang tidak tahu kita kan. Ya pokoknya kita manusia orang awamnya, ada aja kesalahannya tentang apakah saya. Ya. Kita merasa gagah, merasa hebat karena orang tidak tahu. Padahal kan kita tahu. Apa di dalam Al-Quran itu? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu sesungguhnya ala nafsihi terhadap dirinya basirah, dia tahu persis. Walau alqa ma'adhirah, sekalipun dia menyampaikan kepada orang berbagai argumen-argumen, dalil-dalil bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya itu membuat orang terkagum-kagum, semua yang baik-baik, ya, mempromosikan diri dong. Walau alqa ma'adhirah, ya mungkin orang lain yang mempromosikan, oh ini hebat, ya wow, pokoknya baik, tadi bang sudah ada kisah lagi dah. Tapi si pemilik diri, balil insanu ala nafsihi basirah. Adalah aku itu dan sebenarnya orang lelakuna. Kan kita dalam hati kita. Tapi Allah tahu itu, Maha tahu Allah. Cuman Allah tutup aja. Makanya kita merasa hebat tadi itu tuh. Nah, jadi kita kembali kepada makna kafir tadi. Kafir artinya menutupi, gitu. Atau melebur. Nah, kafir itu dari bahasa Arab memang, tapi ke bahasa Latin juga atau bahasa Inggris, cover. Nah, dengan cover itu apa artinya? Penutup. Nah, dalam bahasa kopor, kita kopor kan menutup. Kopor bawaan tentengan gitu. Kopor orang ini nyampe kan. Pengantin itu bawa kopor dari bejunjung kopor kan. Bahasa dia. Wah ini yang kita pengantin besahan kopor itu kan. Aman bahari itu tulang pengantin lelakiannya tuh ada tukang besahan kopor di belakang, kenalan kopor kan. Walaupun kosong dia kan di sini aja ya. Kan kopor, cover, bahasa Inggris kalau itu lain. Tapi mengambil dari kata bahasa Arab juga ada tadi kafir anna sayyi'atina. Jadi kafir itu tertutup imannya, tertutup hatinya untuk beriman, untuk percaya kepada ajaran Nabi Muhammad. Di situ gugurnya, walaupun dia baik. Ya, adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi sayangnya di situ satu gugur syaratnya. Maka nanti di hari kiamat dia tidak akan dapat perlindungan. Walaupun nanti di akhirat dia nuntut, ya Allah,
Saya kan sudah berbuat baik, semua yang sesuai dengan ajaran dalam ajaran Muhammad, ujar mereka dong, sudah kami lakukan. Tapi mana pahala kami mana? Ada lagi yang Qurannya tuh. Apa ayat Al-Qurannya ya? Di dalam surah Al-Kahfi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Kajian Ustaz Hamid nih, masalah tafsir kan, nyontek aja saja. Wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari mengingatku, maksudnya berpaling dari Islam. Zikrullah itu artinya makna secara umumnya zikrullah, mengingat Allah itu berpaling dari Islam. Fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya hidupnya di dunia ini dongkan. Dongkan bahasa Arab, bahasa Quran, artinya bahasa kita sempit. Tuh si kafir tadi nih. Jadi kita bicara Imamun Hadilul itu kita gugurkan dulu si kafir nih. Jangan ikut nyalip menyelinap di dalam hadis Nabi, jangan. Dia kan orangnya baik. Yang penting kan orangnya, yang penting kan hatinya baik. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia baik ya bayo. Nah, jangan kubur di situ, kubur. Ini Islam tapi dia tidak baik. Itu Islam harus dibedakan dengan orangnya. Ajaran Islam dengan orang yang menganut Islam. Ada penganut Islam tapi ajaran Islamnya tidak sepenuhnya dia kerjakan. Nah, maka orang ini harus dibimbing. Nah, jadi harus dikuburkan ini si kafir ini tadi itu. Ma'isyatan dunka, hidup mereka itu sempit. Sempit. Artinya mereka itu tidak merasa ada penjaga hati, ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Nah, kayak apa kita? Kalau bahasa Arab itu namanya, itu ada namanya litakid. Ya. Artinya bagaimana makna itu supaya meyakinkan betul. Ada dalam bahasa Arab itu inna, ya, atau dengan huruf-huruf qasam sumpah. Wallah billah tallah, ya kan. Tapi kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Mau mau pakai intonasi aja, penekanan kata, penekanan kalimat dan bahasa aja. Nah, kayak itu kan. Ya, jadi kan kalau kita begitu dong. Sempit. Orang yang ingin mencari ketenangan jiwa itu pasti dia memilih Islam. Nah, itu. Kita zaman sosial media sekarang ini, melalui ponsel kita itu tuh, kita bisa tuh lewat di beranda media sosial kita, entah itu Facebook, entah itu YouTube, entah itu TikTok, entah itu WA, entah apa sekarang kan, bisa ada lewat itu. Itu ada semacam sebuah kajian, jadi diyakini bahwa yang masuk ke dalam Islam dari di luar Islam ke dalam Islam. Jadi kalau dalam Islam namanya mereka kembali kepada fitrah. Ya, fitrahnya sebenarnya di situ. Cuman tadi dia jalannya salah. Orang tuanya lahir dari situ, dia makanya rel dia di situ. Tapi dia kemudian dewasa, akalnya berpikir, lalu dia sadar, wah rel saya salah ini nih. Dia cari rel yang benar. Nah, itu para mu'allaf tuh. Dia namanya kembali kepada fitrah. Itu rata-rata, bukan rata-rata lagi, bisa dibaca. Yang kembali kepada fitrah itu memang hidayah. Tapi hidayah itu datang karena mereka mengaktifkan akalnya. Jadi hidayah itu datang
mereka mengaktifkan akal pikirannya, karena memang manusia itu dikasih akal supaya berpikir. Maka dalam Al-Quran itu banyak kalimat-kalimat menyuruh berpikir. Ya, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru. Nah, kan gitu dalam Quran, supaya akal itu aktif, jangan pasif, jangan mati. Nah, mereka itu berpikir, benar juga kak agama budidaya ini. Ya, perintahnya begini-begini, ayat suci tidak boleh didalami, gitu kan, dilarang, gitu ya. Jadi mereka mendalami itu. Nah, ini dilarang, jangan dibaca itu. Akhirnya mereka larangan itu justru memunculkan keinginan untuk mencari kenapa saya dilarang. Nah, itu. Jadi mereka itu merasa kitabnya tuh, kalau kita kan Quran tuh baca, mau ditafsirkan kan, mau belajar balaghahnya kan, mau belajar ma'ani badi, mau terserah, perdalam Al-Quran itu. Semakin Al-Quran diperdalam, maka akan semakin bangga kita, kitab suci kita ini itu digeluti oleh orang-orang Islam itu sendiri. Bangga kita. Tapi mereka ini, kata mereka ya, itu ada yang ini jangan dibaca. Itu bukan itu maksudnya ayat tersebut. Ini tidak boleh dipakai. Nah, larangan itu membuat mereka menjadi penasaran. Akhirnya menemukan kedamaian itu. Banyak mereka mendapat hidayah, akhirnya masuk ke dalam Islam. Orang-orang hebat. Sebaliknya, yang keluar dari Islam ke kafir itu, Nabi udah bilang itu, ya kadal fakru ayyakuna kufran, karena kefakiran, karena keminiman pengetahuan. Fakir itu lebih daripada miskin lagi. Islam tidak didalami, Islam tidak diketahui, Islam tidak diajarkan kepadanya. Dia memang terlahir dari Islam, tapi dia tidak mengerti dengan Islam itu sendiri. Dia ajak dengan Indomie, dia pun pindah ke agama lain. Itu orang fakir semua pindahan ini. Jadi kalau ada yang tadinya turunan Muslim lalu pindah agama itu fakir semua. Ya, tapi sebaliknya dari agama mereka itu masuk ke dalam Islam, orang-orang hebat banget, hebat semua itu orang-orang. Nah, baca aja lah. Sekarang ini kan gampang aja kita mencari itu. Mau di dalam negeri, contohnya mau yang luar sana ada itu, orang-orang hebat semua itu. Nah itu. Kan memang Allah sudah jamin. Yuridu ayyubi'u nurallahi bi afwahihim. Ya, mereka hendak memadamkan api agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, menjelek-jelekan Islam dulu macam-macam. Ya, tetapi walakin Allah yutimma nurihi, Allah menyempurnakan agama. Semakin dijelek-jelekan Islam, semakin Allah angkat Islam itu. Nah, terbukti sekarang kan. Nah, itu. Jadi di luar dari Eropa, kalau menurut ceritanya di media-media sosial media itu berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Tapi ini kan dari Yaman juga gitu. Nanti kalau sudah Islam ini mayoritas dari agama yang lain, ini sudah alamat suburanya mau habis dari ujung-ujungnya nanti alamat kubra ya, jadi cocok semua hadis Nabi itu. Ya. Nah, jadi bagaimana mereka tadi itu? Ya, begitu mereka ya ma'isatan dunka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, nanti kata Allah kami halau mereka itu, nahsur, hasar, mahsar, artinya dihalau itu bahasa kita apa? Digiring, dihalau kayak orang pelihara itik yang ribuan itu disuruh masuk kandang, dihalau ya. Ya lu masuk. Dihalau ya. Hasara maknanya itu dalam bahasa Arab. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah, nanti kami halau mereka di hari kiamat itu a'ma. Ya Allah, a'ma, buta. Kita di dunia aja buta, kayak apa? Ya, kita yang tidak buta aja giring-giring orang begitu tuh nabrak. Nah,
Padahal kita mata melek begini nih. Oh, udah kasih masuk. Nabrak itu, nabrak ini, gitu. Dibuka, dihalau lah. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Kami halau mereka nanti dan di hari kiamat itu dalam keadaan buta. Mereka bertanya, qala rabbi bima hasyartani a'ma. Wahai Rabb, bima hasyartani a'ma, kenapa kau halau kami dalam keadaan buta? Hasyartani menghalauku, kan sama mempraknya ada. Tapi kalau jamaah nah hasyartani. Kalau dalam Quran itu memang lima hasyartani a'ma wa kuntu basira. Waqad kuntu basira di dalam Quran. Padahal saya ini dulu di dunia basira, melihat, tahu, kumandang azan tahu, pengajian kami tahu, ya, orang berbondong-bondong berjamaah tahu kami. Ada. Kami tidak buta. Kami melihat, kami memandang, kami mendengar. Ya, lima hasyartani a'ma. Kayak protes begitu lawan Tuhan. Ya, itu ayat Quran kan, dalam surah Al-Kahfi kan, gitu ya. Nah, kita tak imam kita. Apa kata Tuhan? Ya. Qala rabbi bima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa kata Tuhan? Kadzalika atatka ayatuna. Itulah kau ya. Ini bahasa kita aja deh. Maksudnya lebih daripada itu padahal. Kadzalika atatka ayatuna, kami sudah tunjukkan kepadamu, kami sudah datangkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, kebesaran kami, rasul-rasul kami. Fanasina. Kau cuek. Kau menghirami. Ayo menyalahkan Tuhan. Kan tadi mau protes tuh. Ya Allah, saya ini kan dulu melihat, saya tidak buta, saya tidak tuli. Kenapa mau tuli begini? Kenapa buta? Kata lima. Ya Tuhan. Ya. Kadzalika atatka ayatuna fanasina. Tahu dulu ya, udah kami kasih tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami, Islam ini. Fanasina. Ternyata kamu abaikan, ternyata kamu remehkan, ternyata kamu biarkan begitu saja, kamu tidak anggap. Fanasina. Kadzalika atatka ayatuna fanasinaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Oleh sebab itu pada hari ini tunsa. Bahasa kitanya apa lain? Kalau bahasa Banjarnya nih ya, kau dulu udah melihatnya aku lah, iya kan? Hari ini giliranku belum pernah melihat kau, nah rasai harus itu kau. Nah itu lagi kita ada nanti. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha walidzalikal yawm wa idzalikal yawma fakadzalikal yawma tunsa. Nah gitu ya. Nah, itu kalimatnya tuh kalau hilang nanti kita koreksi, bukan dalam Quran. Tanya aja lah ke imam kita habis Quran kan. Ya. Itu Tuhan kan. Jadi tidak bisa protes nanti di akhirat kita orang-orang kafir begitu tuh. Mau protes dengan Tuhan, kenapa kami kafir, kenapa kami tidak dapat pahala, kenapa kami padahal kami baik dulu, kenapa kami tidak dapat. Ini dalilnya, itu baru satu dalilnya. Kau dulu kedengeran, kau deh. Rasai atau sekarang nih? Sadar kan gini, ya. Nyesal kan? Itu nyesal datang berdudi itu tuh. Nyesal datang berdahulu, nyesal berdahulu tuh nyebrang jembatan Jabuk. Jembatan lapuk diseberangi. Berdahulu pada orang, itu nyasal berdahulu dah. Nyasal berdahulu dah. Kamu lapuk di seberang ini dulu, kawan kamu selamat, awak tersebur. Itu nyasal dulu katanya. Selebihnya nyasal berdiri datang. Nah, jadi itulah pemimpin yang adil itu
mereka akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat selama mereka itu beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Sepertinya ini jadi yang kita bahas malam hari ini. Insyaallah ada lanjutannya pada subuh nanti. Sebelum saya akhiri, kebetulan ini mumpung saya diberikan waktu hari ini, menyampaikan undangan juga nih, undangan haul abah mama kami hari besok Sabtu tanggal 18 Juli atau 3 Safar kan sudah malamnya ini lah. Itu di komplek Pondok Pesantren Putri Ummul Quran An-Nurani Jalan Beri Raja pada 15. Setelah lembaga dan pemasyarakatan itu penjara ada sebelah belok ke kiri, sebelah nyebrang Parit 15 itu Beri Raja namanya. Insyaallah sebagian besar jemaah tahu tempat. Nah, jadi haul yang ke-6 sudah orang tua kami ini. Bagi para jemaah yang ada waktu besok silahkan hadir. Kami mengundang secara umum saja nih. Undangan khususnya ada juga, tapi mungkin di jemaah nih yang ada terundang secara khusus semuanya. Kami mengundangnya besok pagi, silahkan datang. Mau datang jam 8, jam 9, mau jam berapa ke atas silahkan. Insyaallah kami siap saja ada di tempat. Nah, mudah-mudahan doa-doa para jamaah ini dapat kiranya kemudian juga tersampaikan kepada orang tua kami, Abah Haji Muhammad Masri bin Haji Hasan, yang kebetulan kada jauh dengan ibunda kami, mama kami juga, yang 2 hari sebelumnya juga meninggal dunia. Nah, jadi kami gabungkan aja bahulnya satu kali. Nah, mungkin itulah undangan kami. Ya, mohon maaf jika undangan ini semacam umpat nyalip dalam pengajian seperti ini nih. Di Pondok Pesantren Ummul Quran An-Nurani Parit 15 saja. Dan secara pribadi saya mohon maaf, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم